guys, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dimana di hari ini saya Apriandi Sotang akan membuat suatu vlog atau bisa dibilang mewawancarai seorang petani tentang suatu wilayah pedesaan yang dimana desa kami ini berada di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala guys. Yang dimana tanaman ini banyak yang bisa dibilang tanaman yang hampir seluruhnya padi, hampir padi semua. Dan bisa kita lihat di sana ada tuh Bapak Dwi. Oke, kali ini kita akan keliling-keliling sedikit. Di sana ada tanaman padi yang baru dipanen, tepatnya di hari habis dipanen. Dan kita lihat sekeliling kita ada tanaman padi seluruhnya padi semua. Oke guys, kali ini kita bersama Bapak Dwi Setiawan. Yang dimana Bapak tersebut akan menjelaskan suatu potensi wilayah yang ada di sini, khususnya di bidang pertanian. Oke, kali ini kita akan mencari tempat lokasi yang pas untuk kita wawancarai Bapak Dwi. Oke, kita sudah menjumpai tempat yang tepat, yang dimana kita berada di sebuah irigasi bagian atas atap untuk mempertanyakan kepada seorang petani, yaitu Bapak Dwi Setiawan sendiri. Nah, mari kita lihat kondisi gimana lahannya. Memang potensi pertanian, wow, lawan sawah semua. Oke, baik, di sini kita sudah bersama Bapak Dwi Setiawan. Pada Bapak Dwi Setiawan, boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Dwi Setiawan. Oke, kali ini kita menanya suatu potensi wilayah di sini yang khususnya bidang pertanian, yaitu tanaman apa aja yang berada di sini yang paling potensi lah kalau bisa dibilang. Oke, Bapak Dwi boleh jawab. Baik, jadi potensi wilayah pertanian sini cukup baik, tapi yang paling berpotensi seperti padi dan sawah. Kemudian yang kedua dipegang oleh kelapa sawit. Ada juga sebagian jagung, kemudian kacang, ada juga sayur-sayuran seperti timun, kacang panjang dan sebagainya. Mungkin jawaban yang bagus dari Bapak Dwi, yang dimana kita bisa ketahui bahwasanya tanaman di sini itu ada padi, jagung, dan paling potensi di sini yaitu padi. Dan kita bisa lihat sendiri belakang kita itu padi, jagung, sawit semua ya. Oke, pertanyaan kedua Pak. Oke, baik Pak. Kali ini saya akan bertanya, selama melakukan suatu tanaman khususnya padi yang Bapak bilang potensinya paling atas ya, yang daerah Desa Bela Rakyat, dalam kendala apa yang sering Bapak atasi dalam penanaman sampai akhir panen pada tanaman tersebut Pak? Jadi kendala pertanian di sini variasi sesuai dengan musim. Terkadang permasalahannya yang sudah jelas pada hama ya. Hama pada tanaman padi itu beragam, seperti hama wereng yang menyerang beberapa sawah milik masyarakat pedesaan sini. Kemudian ada juga hama tikus. Hama ini yang sulit dibasmi. Kemudian ada juga permasalahan seperti terkendala pada alat dan mesin pertanian. Jadi alat dan mesin pertanian itu sering terlambat masuk, sering terutama pada pembajakan lah. Pada pembajakan itu sering terlambat sehingga sawah itu kurang maksimal dalam pengelolaannya, atau lama, banyak terbuang waktu karena lamanya masuk alsintan tersebut. Wah, permasalahan di sini ya lumayan cukup banyak sih Pak ya, dari pengatasi ya masalah tentang hama dan juga alat alsintan yang terlambat masuk sehingga menghambat suatu majunya tanaman tersebut. Oke Pak, Bapak kan sebagai petani nih Pak, terus lahannya juga nggak jauh-jauhan kan Pak, seperti belakang kita ini petaninya tetangga-tanggaan. Jadi kan ada terjadi suatu konflik Pak. Jadi konflik apa yang terjadi Pak, dan bagaimana Bapak sebagai orang petani
cara mengatasi konflik tersebut, Pak? Jadi konflik yang sering terjadi di sini seperti miskomunikasi antara petani yang satu pada petani yang kedua. Itu biasanya terjadi ketika misalnya di pasca penanaman, ya kan. Jadi yang memiliki lahan pertanian tadi meminta kepada buruh tani untuk menanam padi misalnya di hari sekian. Tapi buruh tani tersebut tidak tepat waktu atau pas waktu yang ditentukan itu tidak melakukannya, sehingga itu menyebabkan timbulnya konflik seperti ya konflik permasalahan gitulah, sering adu cekcok biasanya itu. Kemudian ada pun konflik yakni konflik terjadinya permasalahan pada beteng pertanian, beteng atau batas lahan, itu sering terjadi. Kemudian konflik rebutan air, atau air kan biasanya itu masuk melalui irigasi. Terkadang petani A dan petani B sering berebut air untuk lahan pertaniannya. Misalnya pada si petani ingin memupuk perlu air, tapi yang di bawahnya juga perlu. Itu sebenarnya permasalahan itu merupakan permasalahan komunikasi antar individu tersebut. Jika komunikasinya baik, maka semua akan terlaksana dengan baik dan tidak ada konflik tersebut. Jadi cara mengatasinya yaitu dengan komunikasi yang baik dan benar, kemudian bicarakanlah hal tersebut dengan baik, tidak perlu dengan emosi dan dengan kemarahan. Mungkin sekian, terima kasih. Wah, jawaban yang bagus guys dari seorang petani yang bisa dibilang milenial, belum tua gitu. Dari permasalahan latar belakang desanya, potensinya, dari permasalahan tanaman hingga konflik-konflik yang ada terjadi pada di sini. Jadi yang kita dapat simpulkan, desa wilayah rakyat ini potensi wilayahnya itu tanaman padi, yang dimana tengok sekeliling kita ini padi semua, dan sebagian besar itu sawit, jagung dan tanaman lainnya. Dan jika ada masalah seperti Bapak petani tadi bilang, kalau ada masalah itu hanya kurangnya ada terbukaan atau komunikasi yang secara langsung, sehingga bisa terbentuknya masalah. Jadi di sini bisa kita lihat komunikasi itu perlu, sehingga bisa mempermudahkan seseorang dalam permasalahan apapun. Dengan adanya komunikasi, maka permasalahan tersebut bisa selesai. Mungkin sekian dari saya. Salam Penter, salam pertanian.